Halo Sobat Widya, pernahkah Anda menyadari bahwa dunia digital bukan lagi sekedar tempat mencari hiburan? Sadar atau tidak, ketika kita membuka media sosial, kita sedang memasuki sebuah dunia baru dengan aturan, kasta, dan kelompoknya sendiri. Hari ini, kita akan membedah bagaimana struktur sosial terbentuk di dalam platform digital. Terkait dengan dinamika algoritma di media sosial, memang yang namanya kita beriklan di media sosial itu perlu yang namanya generalitas, yang mana ketika kita ingin menaikkan suatu konten atau menaikkan suatu produk sebagai brand gitu ya, kita perlu menggunakan beberapa platform untuk dasar kita melihat bahwa di platform mana saja iklan yang kita gunakan itu perform gitu, atau misalnya bisa menggait audiens dan juga market yang pas gitu. Perlunya menggunakan beberapa platform yang mana nanti kita bisa mengiklan di TikTok, Instagram, dan Facebook misalnya gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran bahwa misalnya kita di TikTok ini lagi kurang, tapi bisa jadi di Instagram itu hasilnya berbeda dengan yang ada di TikTok. Begitupun di platform lainnya. Nah, sampel-sampel inilah yang bakal jadikan acuan bagaimana kita mengambil keputusan ke depannya, dan dari situlah kita bisa menentukan bahwa iklan yang cocok untuk produk kita atau kita sebagai brand atau mungkin personal pun gitu. Nah, dari situ kita bisa menentukan cocoknya itu seperti apa dan di platform mana. Nah, nanti ketika udah menemukan yang maksimal di mana, nah itu akan lebih mudah untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Tinggal nanti ketika kita memiliki kekurangan di platform salah satu tadi antara TikTok, IG, dan lain-lain, itu kita perlu menyesuaikan dengan situasi iklan saat ini atau ads saat ini. Nah, terkait dengan iklan pun itu kita juga nggak bisa mengandalkan yang namanya viralitas. Jadi perlu juga untuk kayak seolah-olah kita itu membuat atau menggait market yang memang cocok dengan kita, dan kita pun perlu memiliki signature content atau signature dari brandnya tersendiri. Jadi walaupun misalnya kita menemukan hal yang viral di media sosial TikTok, Instagram, tetap kita pun harus punya yang namanya keaslian atau identitas yang kuat sebagaimana suatu brand itu bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, nanti kita bisa mengetahui gitu bahwa brand kita ini bentuk marketnya seperti apa. Nah, maka dari itu jadi jangan terpaku oleh pengen cepat naik, pengen cepat viral, tapi tetap basicnya dulu, pondasinya dulu diperkuat, yang mana tadi udah saya sebutkan bahwa identitas kita sebagai brand itu seperti apa. Nah, nanti kita ketika udah punya signature itu, kita bisa dengan mudah untuk mengikuti alur yang terkait dengan viralitas seperti itu. Oke, sekarang kita masuk untuk kayak mungkin lebih ke insight gitu ya, atau masukan bagi brand atau pemula yang ingin mempromosikan produknya di dunia digital marketing. Pasti kan menemukan kesulitan, terus permasalahan. Nah, mungkin kalau dari saya yang memang saat ini sedang ada di aspek tersebut gitu. Paling satu, yang pertama itu adalah sering-sering yang namanya riset, trial and error ya. Dari situlah kita bisa mengetahui bahwa keunggulan, kelemahan produk kita itu seperti apa. Nah, saya pribadi dan juga tim itu trial and errornya seperti yang saya sudah jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Jadi secara langsung kita mengundang komunitas untuk menggunakan langsung produk yang sudah kita buat. Dari situlah kita bisa melihat kualitas produk kita sampai mana gitu. Mungkin cara riset trial and error ini bisa berbeda-beda, tapi itu salah satu yang bisa saya beritahu dan juga gambaran gitu ya. Jadi bisa secara langsung mengundang misalnya teman atau kerabat, mungkin komunitas juga sama saya seperti saya gitu, untuk mencoba dan menilai langsung dan mengevaluasi produk yang kita punya. Dari situ kita bisa melihat bahwa
produk kita itu unggulnya di mana dan kurangnya di mana. Nanti dari situ bisa banyak strategi yang bisa kita terapkan agar produk kita itu tetap stand out di jajaran brand kita itu ada di mana positioningnya gitu. Kemudian yang kedua, jangan asal promosi. Jadi promosi itu bukan sekedar pengen rame dilihat orang gitu. Jadi balik lagi, promosi itu kita tentukan juga dari awal produk kita itu positioningnya seperti apa, tujuan kita itu pasarnya pengen dapat yang seperti apa. Jadi ketika kita akan mengiklan itu kita udah tahu bentuk visual yang perlu kita iklankan itu seperti apa. Kita udah tahu karakteristik orang yang pengen kita capai itu sukanya yang gini. Nah dari situ kita juga bisa membuat isian konten iklan yang relate atau sesuai dengan yang mereka suka gitu. Begitupun dengan brand yang saat ini saya kerja di perusahaan ini, di brand sport ini. Jadi kita nggak mengedepankan keren atau yang lagi rame apa enggak. Jadi kita mengedepankannya adalah kita tahu, kita sadar diri, kita itu pengen seperti apa disukai oleh masyarakat atau market yang kita pengen. Nah dari situ saya dan tim juga membuat video, membuat materi promosinya itu ya yang berkaitan dengan mereka, yang relate dengan mereka gitu. Dengan begitu kita bisa menjaga pasar yang sudah biasanya kita pegang. Nah nanti setelah itu baru kita memikirkan untuk melebarkan sayap untuk menambah pasar baru gitu. Karena nanti bahkan akan bermunculan strategi-strategi baru gitu. Nah mungkin yang terakhir itu jangan terlalu hard selling, karena hard selling itu jatuhnya juga kita seperti bisa dibilang mengemis kepada konsumen. Nah itu juga tidak baik, karena yang penting saat ini adalah mengedepankan identitas brand dan juga visualitas. Itulah yang bisa bikin brand kita disukai oleh masyarakat dan juga khususnya orang-orang yang berkecimpung di brand yang kita gerakin. Kayak saya misalnya saat ini di brand sport. Nah nanti pasti orang-orang brand sport itu akan mengetahui bahwa brand saya itu cocoknya yang di seperti apa, brand itu seperti apa gitu. Nanti mereka bisa memilih sendiri dan mencocokkan dengan kesukaannya masing-masing. Seperti itu. Kalau menurut aku sih dari segi equipment ya, untuk harus pinjau dulu sampai untuk beli alat sih menurut aku itu kan cuma gengsi doang kali ya, karena untuk sekarang masih cukup banyak kok konten kreator yang mungkin dari daerah yang masih menggunakan equipment seadanya. Dan menurut aku juga itu sudah sangat cukup untuk membuat mungkin dari segi konten kalian menjadi viral gitu maksudnya. Karena dilihat dari mereka pun kalau misal dari segi isi konten dan mungkin dari segi ide kontennya pun sudah bagus sih, itu udah sangat cukup buat menaikkan engagement sebenarnya. Cuma mungkin ya balik lagi ya, karena gengsi mungkin dari segi gambar kualitas yang kurang bagus, jadi untuk anak-anak sekarang kayak agak kurang pede kali ya dari segi membuat kontennya. Jadi sih menurut aku sih lebih ke gengsi aja. Udah sih. Aku juga setuju sih sama hal ini, maksudnya kayak dari segi privasi juga kita udah nggak punya layaknya kalau misalnya sampai kayak gitu ya. Karena balik lagi as a content creator juga bukan artinya kamu jadi person yang sama juga di luar kamera. Makanya bisa dibilang cukup berbahaya, bisa bilang cukup berbahaya banget pastinya. Cuman balik lagi pinter-pinternya sebagai content creator untuk menjaga hal-hal privasi tersebut. Dan tapi balik lagi sih itu kan maksudnya dari segi privasi pun setiap content creator punya batasnya masing-masing. So menurut aku sih kalau misalnya kamu nyaman dengan hal tersebut ya lakukan aja. Cuma kalau misalnya emang kamu ngerasa keganggu, jaga privasi kamu. Itu sih. Sebagai konten kreator, kita harus menyesuaikan konten dengan kebutuhan dan identitas brand, mulai dari visual hingga musik yang digunakan. Tantangannya, tidak semua konten yang sudah dipersiapkan dengan maksimal akan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Saya pernah mengikuti tren yang sedang ramai dan yakin akan perform dengan baik, tetapi ternyata hasilnya biasa saja.
Dari situ saya belajar bahwa tren memang bisa membantu menarik perhatian audiens, tetapi tetap harus disesuaikan dengan karakter brand atau personal branding yang kita miliki. Yang paling penting adalah membangun gaya konten yang konsisten agar audiens lebih mudah mengenali dan menikmati konten kita. Biasanya saya melakukan riset ke akun-akun dengan niche yang sama untuk melihat konten yang performanya paling baik. Selain itu, saya juga sering melihat kolom komentar untuk mengetahui kebutuhan atau masalah yang sedang dialami oleh audiens. Dari situ, kita bisa menemukan ide konten yang lebih relevan. Agar akun tetap menarik, saya biasanya mengombinasikan konten engagement, edukasi, dan promosi. Dengan begitu, audiens tidak merasa bosan dan akun tetap memiliki variasi konten yang seimbang. Bagaimana sudut pandang Anda mengenai 3 informan yang sudah membedah platform digital ini? Edukasi terpenting dari fenomena ini adalah menyadari bahwa nilai diri kita sebagai manusia tidak ditentukan oleh matriks digital. Jika konten edukasi seperti ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik tombol like, bagikan ke teman-teman Anda, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan sosiologi digital lainnya. Saya pamit undur diri, tetap bijak berdigital, dan sampai jumpa di video berikutnya.